Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Widya Suti dengan nomor mahasiswa 18129274 dari seksi 18 DB04, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pembimbing Miss Mai Srilena SPD MPD. Baiklah, sebelum kita masuk ke praktek keterampilan membuka pembelajaran, alangkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya ketahui mengenai keterampilan membuka pembelajaran. Menurut Helmisa, tahun 2013 halaman 43, membuka pelajaran adalah sebuah kegiatan guru dalam mengawali suatu proses pembelajaran untuk menciptakan suasana yang siap mental, fisik, psikis, dan emosional siswa sehingga dapat memusatkan perhatian siswa pada materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Menurut Helmisa, tahun 2020 halaman 15, keterampilan membuka pembelajaran adalah suatu upaya guru dalam proses pembelajaran untuk menciptakan kondisi bagi peserta didik agar mental maupun perhatian peserta didik itu dapat memusat pada suatu pembelajaran yang akan dilakukan. Menurut Dadang Sutirman, tahun 2009 halaman 226, membuka pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran seperti yang sering kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita sering mendengarkan ada acara pembukaan, yaitu kegiatan mengawali sebelum memasuki kegiatan pokok. Menurut Abimanyu, tahun 1984, membuka pelajaran adalah kegiatan dalam membuka sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana dan meningkatkan siswa agar lebih berminat kepada pembelajaran. Tahun 2012 halaman 12, keterampilan pembelajaran adalah proses guru untuk mengembangkan kemampuan siswa dan mempengaruhi dalam memulai interaksi belajar mereka untuk suatu pembelajaran tertentu. Di beberapa definisi yang dapat kita sebutkan bahwa keterampilan membuka pelajaran adalah sebuah kegiatan guru dalam mengawali suatu proses pembelajaran untuk menciptakan suasana yang siap mental, fisik, psikis, dan emosional siswa sehingga dapat memusatkan perhatian mereka pada materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen yang harus ada dalam proses pembelajaran. Menurut 2013 tahun 2014, komponen yang harus ada dalam keterampilan pembelajaran yaitu yang pertama, memfokuskan perhatian dan menyatukan pada definisi pembelajaran ada banyak hal di luar ruangan kelas yang masih menetapkan titik hubungan antara siswa dan pelajaran yang akan diberikan. Beberapa cara yang dapat memfokuskan perhatian dan memberikan minat siswa dalam pembelajaran pada waktu. Misalnya, menggabungkan materi dengan dinamika teknik. Yang kedua, menyampaikan sebuah cerita. Yang ketiga, menggunakan alat bantu pembelajaran. Yang keempat, memvariasikan selanjutnya, kita dapat menunjukkan tugas-tugas yang sudah dilakukan siswa di rumah. Kemudian kita menyesuaikan perkembangan dan selanjutnya kita bisa memberikan motivasi. Memberikan motivasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, memberikan kehangatan dan menunjukkan sikap antusias. Di sini guru haruslah bersikap ramah, antusias, bersahabat, dan hangat, dan penuh keakraban. Sikap semacam itu dapat membuat dan menimbulkan rasa senang dan nyaman pada diri siswa sehingga memunculkan motivasi untuk belajar. Kemudian menimbulkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini dapat distimulus dengan cara memperlihatkan gambar, mendemonstrasikan sesuatu, menceritakan suatu kejadian yang relevan dengan materi. Selanjutnya, mengemukakan ide yang bertentangan. Nah, di sini guru dapat mengemukakan ide-ide yang bertentangan dengan mengemukakan masalah atau kondisi yang berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Kemudian memberi acuan. Memberi acuan ini diartikan sebagai usaha
mengemukakan secara spesifik dan singkat serangkaian alternatif yang memungkinkan siswa memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dipelajari. Untuk itu, usaha yang diperlukan untuk guru yang pertama yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran. Pada awal saat pembelajaran itu, guru harus menjelaskan tujuan kepada siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran itu berfungsi agar siswa mengetahui arah kegiatan pembelajaran kita, sehingga siswa itu lebih terfokus pada tujuan yang mereka akan capai. Kemudian, kita menyampaikan garis besar dari pembelajaran. Menyampaikan pokok pikiran atau garis besar ini untuk menarik perhatian sangatlah penting. Penyampaian seperti ini biasanya dirancang atau direncanakan dalam sebuah surat kabar dan dapat menarik minat para pembaca untuk melihat lebih lanjut tulisan-tulisan yang ada di dalam surat kabar. Selanjutnya, menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, pada menjelaskan langkah-langkah ini, perhatian siswa ini akan lebih terfokus dan terarah dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Jika guru menjelaskan di awal pembelajaran tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang keempat, mengaitkan pelajaran yang akan kita pelajari dengan topik. Setiap pembelajaran baru yang kita ajarkan itu merupakan bagian dari kurikulum yang harus diterapkan. Contoh dari pembelajaran sama dengan yang akan kita sajikan. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan bagaimana keterampilan membuka pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan pada saat masa pandemi seperti ini. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu ya, amin. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Mari ketua kelas pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Amin. Nah, selanjutnya ibu akan mengabsen anak-anak ibu semuanya. Hari ini adakah yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, hadir semuanya. Nah, anak-anak ibu semua, karena kita hari ini belajar online, apabila anak ibu tidak ada kepentingan untuk berbicara pada ibu atau saat ibu sedang menjelaskan pelajaran, harap suaranya di-unmute ya. Dan jangan lupa dibersihkan sekitar tempat duduk anak-anak ibu semuanya agar anak-anak ibu semuanya bisa belajar dengan nyaman. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 4. Buku temanya juga dipersiapkan ya anak-anak ibu semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dengan pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu semua mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf teks yang akan dibaca dengan secara berstruktur. Kemudian, dengan pembelajaran hari ini, ibu berharap pada anak-anak ibu semuanya dapat menyusun gagasan pokok itu dan gagasan pendukung dari teks yang akan dibaca menjadi sebuah kerangka tulisan. Kemudian, dengan pembelajaran hari ini, ibu harap anak-anak ibu semua mampu mengklasifikasikan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan secara baik. Kemudian, ibu harap pembelajaran kali ini anak-anak ibu semua mampu merencanakan sebuah kegiatan yang mencerminkan sikap dari persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, kemudian dalam pembelajaran kali ini, ibu harap anak-anak ibu semua juga dapat membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ibu akan sedikit bercerita kepada anak-anak ibu semua mengenai kura-kura dan kelinci. Adakah anak-anak ibu yang sudah tahu cerita ini? Nah, kalau udah tahu, ibu ceritakan ya. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok hewan seperti kelinci, kura-kura, burung merpati, kucing, harimau, dan singa. Nah, pada kali ini kelinci ini bukan hanya makhluk kecil yang cantik dan dikenal akan kecepatannya.
serta kepintarannya. Tapi di kura-kura, sisi lainnya yaitu ia merupakan hewan amfibi yang lambat jika berjalan di daratan. Nah, suatu hari kelinci ini menyombongkan diri dan muncul ide mengadakan perlombaan dengan kura-kura. Nah, kura-kura ini setuju dengan atas penawaran dari kelinci tadi. Dan pada keesokan harinya, perlombaan itu dimulai. Nah, kelinci ini berhasil berada di depan kura-kura. Karena dia pelari yang sangat hebat dan sangat cepat, namun karena keegoannya itu, kelinci tidak hanya berlari di depan kura-kura, tetapi memutuskan untuk sejenak beristirahat dan sampai tertidur. Nah, pada saat kelinci tersebut tertidur, kura-kura ini lewat di depannya dan dia memutuskan untuk segera mempercepat langkahnya untuk sampai ke garis finish. Dia yakin bahwa dia akan menang karena kelinci itu tidur selama beberapa waktu dan tidak menghiraukan kura-kura yang lewat. Dan tanpa dia sadari, kura-kura sudah berada di depan kelinci dengan sangat jauh meninggalkan kelinci. Dan kura-kura kemudian yang berjalan dengan lambat, dia menyegerakan untuk berlari kencang sampai ke garis finish dan terus mengikuti perlombaan itu dengan sangat cepat. Dia berusaha cepat agar dia sampai ke garis finish terlebih dahulu, meninggalkan sang kelinci yang sedang tertidur. Nah, kura-kura akhirnya pun berhasil mencapai garis finish tepat saat sang kelinci itu bangun. Dia bagaimanapun memenangkan perlombaan meski dia adalah pelari yang jauh lebih lambat dari kelinci. Walaupun demikian, kura-kura tidak pernah menyombongkan kemenangannya kepada kelinci. Nah, itu tadi cerita mengenai kura-kura dan kelinci yang Ibu ceritakan kepada anak-anak Ibu semua. Nah, adakah anak-anak Ibu yang tahu di manakah letak gagasan pokok dari cerita yang Ibu sampaikan tadi? Kan kita sudah belajar minggu lalu mengenai gagasan pokok. Pasti anak-anak Ibu tahu semua di mana letak gagasan pokok dari sebuah cerita yang Ibu bacakan tadi. Coba anak-anak Ibu semua. Nah ya, ayo anak-anak Ibu. Nah benar, gagasan pokoknya itu tadi terletak di suatu hari kelinci itu menyombongkan diri dan muncul ide mengadakan perlombaan dengan kura-kura. Bagus. Nah, kemudian selanjutnya, apa sih yang didapat dari pesan moral dari cerita yang Ibu sampaikan tadi? Ya, bagus. Kita tidak boleh menyombongkan diri kepada orang lain. Selanjutnya, ya, malas itu juga tidak boleh. Nah, jadi pesan moral yang dapat disampaikan dalam cerita ini, selama kita teguh dengan pendirian kita tetap semangat, kita tetap yakin, percaya diri bahwa kita mampu, insya Allah pasti kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Di sini kita juga harus berusaha, jangan bermalas-malasan. Jadi intinya, malas pangkal bodoh, rajin pangkal pintar. Bagus anak-anak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang akan kita ajarkan pada siang hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai gagasan pendukung. Setelah contoh dari keterampilan membuka pelajaran dan sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salahnya atau kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada benarnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.